Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nur Afizani Sabarudin dengan NIM A1A1230054. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebelum masuk ke intinya, saya akan menyampaikan latar belakang dan rumusan masalahnya. Yang pertama, konsumsi rumah tangga menyumbangkan lebih dari 50% PDB Indonesia, menjadikannya penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Kedua, fluktuasi konsumsi, terutama saat pandemi COVID-19, ini berdampak langsung pada perlambatan dan pemulihan ekonomi. Ketiga, pengeluaran pemerintah berfungsi sebagai instrumen fiskal strategi untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Rumusan masalahnya yaitu mencakup pengaruh signifikan konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah secara parsial dan simultan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kita masuk pada pembahasan hubungan konsumsi, pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi. Konsumsi rumah tangga berkontribusi sekitar 54 hingga 58% terhadap PDB Indonesia pada tahun 2011 hingga tahun 2023. Selanjutnya, pengeluaran pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja publik dan peningkatan pendapatan disposable. Konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah memiliki hubungan yang saling memperkuat. Selanjutnya, saya akan menampilkan model ekonometrika dan juga hipotesis penelitian. Setelah melihat model ekonometrika dan juga hipotesis penelitian, kita masuk pada uji asumsi klasik. Pertama, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji GB test pada residual. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas GB lebih besar dari 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. Hal ini berarti model regresi yang digunakan sudah memenuhi asumsi normalitas. Kedua, uji heteroskedasitas dilakukan dengan metode Brush, Pangan, and Godfrey. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai probabilitas R-squared lebih besar dari 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejolak heteroskedasitas. Dengan demikian, varian residual adalah homogen dan model regresi yang digunakan layak. Ketiga, uji multikolinearitas. Nilai korelasi antar variabel bebas lebih kecil dari 0,8, sehingga tidak terdapat gejolak multikolinearitas. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai FIV pada setiap variabel independen diperoleh nilai lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi uji multikolinearitas data sudah terpenuhi. 4. Uji heterokedasitas. Berdasarkan hasil uji heterokedasitas White, diperoleh nilai prob F statistik sebesar 0,0024 dan prob C-square sebesar 0,0051, yang seluruhnya lebih kecil dari tingkat signifikan 5%. Dengan demikian, hipotesis nol yang menyatakan tidak adanya heterokedasitas dalam model regresi ditolak. Kita masuk pada output uji normalitas data. Seperti yang dilihat pada gambar, uji heterokedasitas berdasarkan hasil uji heterokedasitas White diperoleh nilai prob F statistik sebesar 0,0024 dan prob C-square sebesar 0,0051, yang seluruhnya lebih kecil dari tingkat signifikan 5%. Dengan demikian, hipotesis nol yang menyatakan tidak adanya heterokedasitas dalam model regresi ditolak. Selanjutnya, output uji autokorelasi data. Seperti yang dilihat pada gambar, berdasarkan uji Brush-Godfrey, nilai prob C-square sebesar 0,00 yang lebih kecil dari 0,5. Dengan demikian, H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat autokorelasi residual hingga length kedua dalam model regresi. Hal ini menunjukkan bahwa asumsi klasik bebas autokorelasi belum terpenuhi, sehingga model perlu diperbaiki.
misalnya dengan penambahan variabel, transformasi model, atau penggunaan metode estimasi yang lebih sesuai, yaitu output uji multikolinearitas data, seperti yang dilihat pada gambar. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai FIV pada setiap variabel independen diperoleh nilai lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi uji multikolinearitas data sudah terpenuhi. Kita lanjut pada output uji heterokedasitas data, seperti yang dilihat pada gambar yang saya paparkan. Berdasarkan hasil uji heterokedasitas Y, diperoleh nilai Prof F statistik sebesar 0,0024 dan Prof C-square sebesar 0,0051, yang seluruhnya lebih kecil dari tingkat signifikan 5%. Dengan demikian, hipotesis 0 yang menyatakan tidak adanya heterokedasitas dalam model regresi ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi mengalami heterokedasitas, yaitu kondisi di mana varian error tidak konstan pada seluruh pengamatan. Kita masuk pada gambar analisis persamaan regresi. Setelah kita perhatikan hasil uji T, hasil regresi menunjukkan nilai konstanta sebesar 6,238, yang berarti bahwa ketika konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah dianggap konstan, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada tingkat sekitar 6,24%, sehingga mengidentifikasi adanya pengaruh faktor lain di luar model. Secara parsial, konsumsi rumah tangga memiliki koefisien sebesar minus 1,13 kali 10, yang menunjukkan bahwa kenaikan konsumsi rumah tangga sebesar 1 satuan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,113 poin, dan pengaruhnya tidak signifikan secara statistik. Sementara itu, pengeluaran pemerintah memiliki koefisien sebesar 3,86 kali 10, yang berarti setiap kenaikan pengeluaran pemerintah sebesar 1 satuan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,0386 poin. Namun, pengaruh tersebut tidak juga signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa selama periode penelitian, konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah belum menjadi faktor dominan dalam menentukan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hasil uji F atau simultan diketahui nilai probabilitas F statistik lebih besar dari tingkat signifikan 0,057. Hasil uji F atau simultan diketahui nilai probabilitas F statistik lebih besar dari tingkat signifikan 0,057 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya secara simultan konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tingkat kepercayaan 95%. Hasil uji koefisien determinasi diketahui nilai Arjus R-square sebesar 0,076, maka sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan sebesar 7,6%. Artinya, konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama mampu menjelaskan sebesar 7,6% variasi pertumbuhan ekonomi, sedangkan sisanya sebesar 92,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian, seperti investasi, kualitas sumber daya manusia, teknologi, stabilitas makroekonomi, dan faktor eksternal lainnya. Nilai Arjus R-squared yang relatif kecil ini menunjukkan bahwa kemampuan model dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi masih terbatas, sehingga diperlukan penambahan variabel lain atau pendekatan model yang lebih komprehensif untuk memperoleh hasil yang lebih kuat secara empiris. Sampai pada halaman terakhir, yaitu hasil analisis dan pembahasan. Konsumsi rumah tangga memiliki koefisien negatif yang menunjukkan bahwa peningkatan konsumsi cenderung menurunkan pertumbuhan ekonomi, meskipun tidak signifikan secara statistik.
pengeluaran pemerintah memiliki koefisien positif, yang berarti peningkatan pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tidak signifikan secara statistik. Secara simultan, konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nilai Average R Square sebesar 0,076 menunjukkan bahwa hanya 7,6% variasi pertumbuhan ekonomi yang dapat dijelaskan oleh konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lainnya.